Ibnu Jarir dan ulama tafsir lain menyebutkan, ada dua wanita Samud, salah satunya bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair bin Mukhtar. Ia terbilang wanita terhormat dan ditaati. Ia adalah isteri seorang lelaki yang masuk Islam lalu ia dicerai. Ia kemudian memanggil saudara sepupunya bernama Mashraq bin Mahraj bin Mahya dan menawarkan diri padanya jika Mashraq bersedia menyembelih unta tersebut. Wanita yang satunya lagi bernama Unaizah binti Gunaim bin Majlas, kunyahnya Ummu Anamah. Ia wanita tua dan kafir. Ia memiliki sejumlah anak perempuan dari suaminya, Zu'ab bin Am, salah seorang pembesar Samud. Ia kemudian menawarkan 4 putrinya kepada Kidah bin Salif. Jika ia bersedia menyembelih unta, ia dipersilakan memilih manapun di antara putrinya yang ia mahu. Akhirnya, dua pemuda ini bergerak untuk menyembelih unta. Berita ini segera menyebar di telinga kaum Samud. Ada 7 orang lain yang menerima ajakan untuk menyembelih unta tersebut, hingga jumlah total mencapai 9 orang. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Surah An-Naml ayat 48. Mereka membujuk kabilah lain untuk menyembelih unta tersebut. Mereka menerima ajakan itu. Akhirnya, semuanya pergi untuk mengintai unta itu. Saat unta meninggalkan tempat air, Mashraq memasang perangkap, lalu ia panah. Setelah itu, ia tikam di kedua lambungnya dengan maksud untuk mendorong rekan-rekannya melakukan penyerangan. Dan yang lebih dulu melakukan penyerangan di antara mereka adalah Kidah bin Salif. Kidah menebaskan pedang ke arah unta itu tepat mengenai urat pada keting belakang kaki. Akhirnya, unta tersungkur di tanah, mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Kidah kemudian menikam kepalanya lalu menyembelihnya. Anak unta tersebut berhasil meloloskan diri, naik ke atas gunung yang kokoh dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Abdul Razak meriwayatkan dari Mama, dari seseorang yang mendengar Hasan, ia menuturkan, anak unta tersebut mengatakan, "Ya Rab, mana ibuku?" Setelah itu ia masuk ke dalam bongkahan batu besar dan menghilang di sana. Menurut sumber lain, mereka juga menyembelih anak unta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Surah Al-Qamar ayat 29 hingga 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya, yaitu biarkanlah unta itu. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Rabb membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Surah Asy-Syams ayat 12 hingga 15. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abdullah bin Numair, dari Hisham, yakni Abu Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berkhutbah, beliau menyebut unta yang disembelih kaum Samud. Beliau menyampaikan ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Seseorang yang perkasa, pemimpin tengah-tengah kaumnya bangkit untuk menyembelihnya. Ia seperti Abu Zam'ah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham dengan matan yang sama. Arim artinya perkasa. Aziz maksudnya seorang pemimpin kuat dan ditaati di tengah-tengah kaumnya. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Yazid bin Muhammad bin Utsaim bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Utsaim bin Yazid, dari Ammar bin Yasir. Ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali, mahukah aku beritahukan kepadamu siapa orang yang paling celaka? Tentu, sahut Ali. Beliau menjelaskan, ada 2 lelaki, salah satunya adalah orang bodoh kaum Samud yang menyembelih unta Nabi Soleh alaihi salam, dan orang yang menikammu, wahai Ali. Di bagian ini,
maksud beliau kepala Ali, hingga darah membasahi ini, jenggot maksud beliau. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Serangkaian alasan diturunkannya azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang Rasul. Surah Al-A'raf ayat 77. Dengan kata-kata ini, mereka menumpuk sejumlah kekafiran nyata sebagai berikut. 1. Menentang Allah dan Rasulnya dengan menerjang larangan tegas menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai mukjizat bagi mereka. 2. Meminta agar siksaan disegerakan dan menimpa mereka. Karena itu, mereka pantas menerima siksa itu karena dua alasan. Pertama, seperti yang telah disyaratkan bagi mereka dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Surah Hud ayat 64. Ayat lain menyebut, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Lainnya menyebutkan, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surah Al-A'raf ayat 73. Semua ini benar adanya. Alasan kedua, mereka sendiri yang meminta agar siksa disegerakan. 3. Mendustakan Rasul yang nubuah dan kebenarannya dikuatkan oleh bukti nyata, mereka sendiri mengetahui bukti kebenaran itu dengan pasti. Namun kekafiran dan kesesatan jua yang mendorong mereka untuk membangkang, serta menganggap kebenaran dan siksa sebagai sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka menyembelih unta itu, kemudian Soleh alaihi salam berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Surah Hud ayat 65. Diriwayatkan, saat mereka menyembelih unta, orang pertama yang menyergap adalah Kidah bin Salif laknatullah alaih. Salif menyembelih unta itu hingga unta jatuh tersungkur, lalu yang lain langsung menyerang dengan pedang dan memotong-motong unta. Saat anak unta melihat hal itu, ia melarikan diri, naik ke atas gunung, dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Karena itu Soleh alaihi salam mengatakan kepada mereka, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Surah Hud ayat 65. Iaitu selain hari ketika mereka menyembelih unta itu. Namun, ancaman keras ini ternyata tidak juga mereka percaya. Parahnya lagi, sore harinya mereka berniat untuk membunuh Soleh alaihi salam, dan mereka bermaksud agar Soleh alaihi salam segera menyusul untanya, kata mereka. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahawa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari, iaitu kita akan menyerang Soleh alaihi salam dan keluarganya di rumahnya, lalu kita akan membunuhnya. Setelah itu, kita ingkari perbuatan itu jika para wali Soleh alaihi salam menuntut kematiannya, karena itu mereka mengatakan, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Surah An-Naml ayat 49. Kisah pembinasaan kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Surah An-Naml ayat 50 hingga 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bebatuan yang menimpa mereka yang hendak membunuh Nabi Soleh alaihi salam, hingga mereka semua binasa, sebagai siksaan yang disegerakan sebelum mereka mati. Pada hari Khamis, hari pertama selama masa penantian selama 3 hari, wajah-wajah kaum Samud berubah pucat pasi,
tepat seperti yang diancamkan Nabi Soleh alaihi salam. Pada sore harinya, mereka sama-sama meneriakkan, satu hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari kedua selama 3 hari penantian, iaitu hari Jumaat, wajah mereka berubah merah. Pada sore harinya, mereka saling meneriakkan, 2 hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari ketiga selama 3 hari yang dinantikan untuk bersenang-senang, iaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah hitam. Kemudian pada sore harinya mereka saling meneriakkan, masa penantian itu berlalu sudah. Pada Ahad pagi, mereka mengenakan kampa, bersiap-siap, dan duduk menantikan azab, siksa, dan hukuman apa yang akan menimpa. Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa, dan dari arah mana siksaan itu tiba. Saat matahari terbit, datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka, bumi yang ada di bawah mereka berguncang hebat, hingga nyawa mereka melayang, semuanya diam tidak bergerak, suasana senyap tanpa suara. Terjadilah ancaman yang disampaikan, hingga mereka bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tidak bergerak. Para ahli tafsir menyebutkan, tak seorang pun tersisa selain seorang budak wanita lumpuh, namanya Kalbah binti Salah, sumber lain menyebut namanya Zariah. Ia sangat ingkar dan memusuhi Nabi Soleh alaihi salam. Saat melihat azab menimpa, ia menjulurkan kaki dan berdiri, lalu berlari sekencang mungkin, kemudian mendatangi salah satu perkampungan Arab dan memberitahukan kejadian yang ia lihat dan siksaan yang menimpa kaumnya. Ia kemudian meminta air minum pada mereka, dan setelah minum, ia mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, iaitu mereka seakan-akan belum pernah menempati negeri itu dengan keleluasaan rezeki dan kekayaan. Ingatlah kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Surah Hud ayat 68. Iaitu lisan takdir meneriakkan kata-kata ini pada mereka. Kisah Abu Regal. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Utsman bin Utsaim, dari Abu Zubair, dari Jabir, ia mengatakan, saat Rasulullah SAW melintasi perkampungan Hijr, beliau mengatakan, janganlah kalian meminta mukjizat, kerana kaum Soleh alaihi salam pernah memintanya, datang dan pergi dari kawasan ini, namun mereka menentang perintah Rabb. Mereka menyembelih unta itu. Unta itu meminum sumur mereka selama sehari, dan mereka meminum air susunya selama sehari. Mereka kemudian menyembelihnya, lalu mereka tertimpa suara keras menggemuruh. Dengan suara keras ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan seluruh kaum Samud yang ada di bawah kolong langit ini, kecuali seseorang di antara mereka yang ada di tanah haram Allah. Para sahabat bertanya, siapa dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah Abu Regal. Setelah ia keluar dari tanah haram, ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Hadis ini sesuai syarat Muslim, namun tidak tertera satu pun di dalam kutubus sittah. Wallahu alam. Abdul Razak juga menuturkan, Ma'mar mengatakan, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahawa suatu ketika Nabi SAW melintas di dekat makam Abu Regal, beliau lantas bertanya, tahukah kalian, makam siapa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Beliau menjelaskan, ini adalah makam Abu Regal, seorang kaum Samud. Ia berada di tanah haram Allah. Tanah haram melindunginya dari siksa Allah. Saat ia pergi meninggalkan tanah haram, ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya, lalu ia dimakamkan di sini. Sebatang emas ikut dikubur bersamanya. Para sahabat kemudian turun dari tunggangan, lalu segera menggali dengan pedang, mencari-cari, dan akhirnya menemukan, mengeluarkan sebatang emas itu. Abdul Razak mengatakan, Ma'mar mengatakan, Zuhri mengatakan, Abu Regal adalah nenek moyang kabilah Saqif.
Hadis dengan sanad ini mursal. Disebutkan melalui jalur sanad lain yang terhubung. Seperti disebutkan Muhammad bin Ishaq dalam As-Sirah, dari Ismail bin Umayyah, dari Bujair bin Abu Bujair. Ia menuturkan, aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, saat kami pergi bersama beliau menuju Taif, lalu kami melintas di dekat sebuah makam. Ini adalah makam Abu Regal, ia adalah nenek moyang orang-orang Sakif, ia berasal dari kaum Samud. Karena berada di tanah haram, ia terlindungi dari siksa. Namun saat keluar meninggalkan tanah haram, ia tertimpa siksa seperti yang menimpa kaumnya di tempat ini. Ia kemudian dimakamkan di sini. Tanda-tandanya, ia dimakamkan bersama sebatang emas. Jika kalian bongkar makamnya, kalian akan menemukannya bersama mayanya. Rombongan segera mencari, dan akhirnya berhasil mengeluarkan sebatang emas itu. Demikian pula diriwayatkan Abu Daud dari jalur Muhammad bin Ishaq, dengan matan yang sama. Syekh Al-Hafiz Abu Hajjaj Al-Mazi mengatakan, hadis ini hasan dan kuat. Saya Ibnu Katsir sampaikan, hanya Bujair bin Abu Bujair yang meriwayatkan hadis ini. Ia pun hanya dikenal meriwayatkan hadis ini. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Bujair selain Ismail bin Umayyah. Guru kami menyatakan, kemungkinan Bujair keliru jika menyatakan hadis ini marfu', karena hadis ini hanya bersumber dari perkataan Abdullah bin Umar bersumber dari kitab-kitab Yahudi. Wallahu alam. Saya Ibnu Katsir sampaikan, hadis ini dikuatkan oleh riwayat mursal sebelumnya, juga dikuatkan hadis Jabir. Wallahu alam. Nabi Soleh alaihi salam dan pengikutnya meninggalkan kampung halaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Soleh alaihi salam pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Surah Al-A'raf ayat 79. Ini kabar tentang Nabi Soleh alaihi salam. Setelah kaumnya binasa, Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada mereka sambil berlalu meninggalkan negeri mereka ke tempat lain, wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, yaitu aku sudah bersusah payah memberikan petunjuk pada kalian semampuku, dan aku berusaha keras untuk itu dengan tutur kata, tindakan, dan niat. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat, yaitu watak kalian memang enggan menerima dan menginginkan kebenaran. Itulah yang membuat kalian tertimpa siksaan pedih seperti ini, siksaan yang akan terus menimpa kalian hingga selamanya. Aku sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindarkan kalian dari azab. Aku hanya berkewajiban menyampaikan risalah dan nasihat. Dan tugas itu sudah aku tunaikan untuk kalian. Namun Allah berbuat seperti yang Ia kehendaki. Seperti itu juga kata-kata yang disampaikan Nabi SAW kepada jenazah para tokoh kafir Quraisy 3 malam setelah mereka dilemparkan ke sumur Badar. Nabi SAW berdiri di hadapan mereka dengan menunggangi hewan tunggangan beliau. Beliau memerintahkan untuk segera pulang di akhir malam. Beliau kemudian mengatakan, wahai semua yang ada di sumur, apakah kalian mendapatkan ancaman Rabb kalian benar adanya? Sungguh, aku mendapatkan janji yang disampaikan Rabb padaku benar adanya. Di antara kata-kata yang beliau sampaikan, seburuk-buruk kaum seorang Nabi adalah kalian ini, atas sikap kalian terhadap Nabi kalian. Kalian mendustakanku dan justru orang lain yang mempercayaiku. Kalian mengusirku, dan justru orang lain memberiku tempat bernaung. Kalian memerangiku, dan justru orang lain yang membelaku. Maka seburuk-buruk kaum seorang Nabi adalah kalian ini, atas sikap kalian terhadap Nabi kalian. Umar berkata pada beliau, wahai Rasulullah SAW, kau berbicara dengan kaum-kaum yang sudah menjadi bangkai. Beliau menyahut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
kalian tidak lebih mendengar kata-kata yang ku ucapkan melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Menurut salah satu sumber, Nabi Soleh alaihi salam pindah ke Tanah Haram dan tinggal di sana hingga wafat. Imam Ahmad menuturkan, Waqi' bercerita kepada kami, Zam'ah bin Salih bercerita kepada kami, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, suatu ketika Rasulullah melintas di lembah Usfan saat menunaikan haji. Beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, lembah apa ini?" "Lembah Usfan," jawab Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, lembah ini pernah dilalui Hud alaihi salam dan Soleh alaihi salam dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Sanad hadits ini hasan, sudah disebutkan sebelumnya dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam dari riwayat Tabrani. Riwayat Tabrani menyebut Nabi Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam. Pasal kedua, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi lembah Hijr di kawasan Samud saat Perang Tabuk. Imam Ahmad menuturkan, Abdul Samad bercerita kepada kami, Syakh bin Juwairiyah bercerita kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia menuturkan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan singgah di Tabuk, beliau singgah di Hijr, di dekat rumah-rumah kaum Samud. Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur yang dulu digunakan kaum Samud. Dengan air itu mereka membuat adonan, kemudian mereka memasang tungku. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menuangkan seluruh tungku dan memberikan adonan-adonan tersebut untuk unta. Setelah itu beliau berlalu hingga singgah di sumur yang dulu unta Nabi Soleh alaihi salam biasa meminum di sana. Beliau melarang memasuki tempat-tempat suatu kaum yang pernah tertimpa siksa. Beliau berkata, "Sungguh, aku khawatir jika kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Untuk itu, jangan memasuki tempat-tempat mereka." Ahmad juga menuturkan, Affan bercerita kepada kami. Abdul Aziz bin Muslim bercerita kepada kami. Abdullah bin Dinar bercerita kepada kami. Dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata saat berada di perkampungan Hijr, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka yang pernah tertimpa azab itu kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki tempat-tempat mereka agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Syahihain dengan sanad berbeza. Riwayat lain menyebutkan, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi kediaman-kediaman Samud, beliau menutupi kepala dan mempercepat laju kendaraan. Beliau melarang memasuki tempat-tempat mereka kecuali dengan menangis. Riwayat lain menyebutkan, jika kalian tidak menangis, maka pura-puralah menangis. Aku khawatir kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Imam Ahmad menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Mas'udi bercerita kepada kami, dari Ismail bin Auzaz, dari Muhammad bin Abu Kabsyah al-Anbari, dari ayahnya, Ammar bin Sa'ad. Sumber lain menyebut Amir bin Sa'ad. Ia menuturkan, saat Perang Tabuk, para pasukan memasuki tempat-tempat penduduk Hijr. Hal itu terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan di tengah-tengah pasukan solat berjamaah. Ammar atau Amir bin Sa'id meneruskan, aku kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah memegangi unta. Beliau mengatakan, janganlah kalian memasuki tempat-tempat suatu kaum yang dimurkai Allah. Seseorang kemudian berkata kepada beliau, kita heran pada mereka, wahai Rasulullah. Beliau menyahut, mahukah kalian aku beritahukan yang lebih mengherankan lagi? Seseorang di antara kalian menceritakan kejadian sebelum kalian, dan apa yang akan terjadi setelah kalian. Maka bersikaplah istiqomah dan titilah kebenaran,
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak mempedulikan kalian jika berkehendak menyiksa kalian, dan kelak akan muncul suatu kaum yang sama sekali tidak bisa menolak siksa apapun dari diri mereka. Sanad hadis ini hasan, hanya saja tidak ditahrijh Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu sumber menyebutkan, kaum Nabi Soleh alaihi salam memiliki usia relatif panjang. Mereka membangun rumah-rumah dari lumpur, lalu rumah-rumah ini runtuh sebelum seorang pun di antara mereka meninggal dunia, lalu mereka membuat rumah di gunung dengan cara mereka lubangi. Para ahli sejarah menyebutkan, saat kaum Soleh alaihi salam meminta suatu mukjizat padanya, Allah mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Nabi Soleh alaihi salam memerintahkan kaumnya agar mereka menjaga unta itu dan juga anaknya. Soleh alaihi salam mengingatkan mereka pada siksa Allah jika mereka mengusik unta tersebut. Nabi Soleh alaihi salam menyampaikan, mereka suatu hari nanti menyembelihnya, lalu mereka semua akan binasa karenanya. Nabi Soleh alaihi salam menyebutkan ciri-ciri orang yang menyembelih unta tersebut. Ia berkulit merah, agak biru dan pirang. Kaum Soleh alaihi salam kemudian mengirim sejumlah dukun beranak ke berbagai penjuru negeri. Jika mereka menemukan bayi dengan ciri-ciri seperti itu, harus dibunuh. Kondisi seperti ini terus berlaku selang berapa lama. Generasi pun berlalu dan berganti generasi lain, hingga muncul suatu masa. Saat itu salah seorang pemimpin Samud meminang anak perempuan seorang pemimpin lainnya untuk dinikahkan dengan anaknya. Setelah dinikahkan, keduanya melahirkan anak yang nantinya menyembelih unta tersebut. Anak itu bernama Kidah bin Salif. Para dukun beranak tidak bisa membunuh bayi itu mengingat kedudukan kedua orang tua dan kakeknya di tengah-tengah mereka. Kidah kecil tumbuh besar dengan cepat, 3 pekan lebih cepat jika dibandingkan dengan anak-anak kecil seusianya. Hingga suatu ketika ia menjadi seorang pemimpin yang ditaati. Ia kemudian bertekad untuk menyembelih unta itu. Ada 9 pembesar kaum lain yang bersedia ikut melakukan rencana itu. Mereka adalah 9 orang yang bermaksud untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam setelah mereka menyembelih unta. Dan berita tersebut terdengar oleh Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam menemui mereka dengan menangis. Mereka kemudian meminta maaf padanya dan berkata, bukan mayoritas kami yang melakukan itu, hanya sejumlah anak muda di antara kami yang melakukannya. Menurut salah satu sumber, Soleh alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk segera mencari anak unta tersebut dan diperlakukan dengan baik sebagai penggantinya. Mereka kemudian pergi mencari-cari anak unta yang menempuh jalan berlainan. Anak unta kemudian naik ke atas sebuah gunung yang ada di sana. Setelah mereka menemukan anak unta itu di puncak gunung, gunung tiba-tiba terangkat tinggi hingga tidak bisa dijangkau burung. Anak unta itu kemudian menangis hingga air matanya berderayan. Ia kemudian menatap Nabi Soleh alaihi salam dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Saat itulah Soleh alaihi salam mengatakan, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Surah Hud ayat 65. Nabi Soleh alaihi salam memberitahukan mereka, pada keesokan harinya wajah mereka berubah menguning, setelah itu merah pada hari kedua, dan pada hari ketiga berubah menghitam. Selanjutnya pada hari keempat, suara menggemuruh sangat keras datang menimpa mereka. Suara itu menimpa mereka hingga semuanya bergelimpangan tak bernyawa di atas reruntuhan rumah-rumah mereka. Sebagian rangkaian kisah ini perlu dikaji lebih jauh, karena secara tekstual berseberangan dengan konteks kisah kaum Samud seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal pertama. Kisah Ibrahim al-Khalil. Nama dan nasabnya. Ia adalah Ibrahim bin Tarikh, bin Nahor, bin Sarug, bin Ragu, bin Faleh, bin Abil, bin Saleh, bin Arfahsyas,
bin Sam bin Nuh alaihi salam. Demikian teks ahli kitab dalam kitab Taurat. Usia mereka diketahui kerana disebutkan di bawah setiap nama mereka dengan tulisan India, juga berdasarkan sejumlah sumber lain. Usia Nabi Nuh alaihi salam sudah kita jelaskan sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi diulang. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir menyebutkan dalam biografi Ibrahim Al-Khalil dalam kitab At-Tarikh, diriwayatkan dari Ishaq bin Bishir Al-Kahili, pemilik kitab Al-Mada, nama ibu Ibrahim adalah Amilah. Ishaq bin Bishir menyebutkan kisah kelahiran Ibrahim secara panjang lebar. Al-Kalbi menyatakan, nama ibu Ibrahim adalah Buna binti Karbita bin Karatsi, dari keturunan Arfakhshas bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari jalur berbeza dari Ikrimah. Ia menyatakan, Abu Ibrahim dipanggil dengan kunyah Abu Daifan. Waktu dan tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ahli sejarah menyebutkan, ketika usia Tarikh mencapai 75 tahun, ia memiliki anak Ibrahim, Nahor, dan Haran. Haran memiliki anak bernama Lut. Menurut para ahli sejarah, Ibrahim adalah anak tengah. Haran meninggal dunia di tanah kelahirannya saat ayahnya masih hidup, iaitu kawasan keturunan Kaldan. Maksudnya negeri Babilon. Inilah data yang sahih dan masyhur di kalangan para ahli biografi, sejarah dan peristiwa. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir menyatakan riwayat ini sahih setelah menyebutkan riwayat dari jalur Hisham bin Ammar, dari Walid, dari Said bin Abdul Aziz, dari Mahul, dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan, Ibrahim lahir di Gautha, Damaskus, di sebuah perkampungan bernama Baraza, di Pegunungan Kasyun. Setelah itu Ibnu As-Sakir mengatakan, yang benar, Ibrahim lahir di Babilon. Adanya Ibrahim dikaitkan dengan azan tersebut, kerana ia pernah solat di sana saat datang untuk membantu Nabi Lut alaihi salam. Menikah dengan Sarah. Para ahli sejarah menuturkan, Ibrahim menikah dengan Sarah dan Malik binti Haran. Maksudnya saudara sepupu Ibrahim. Sarah mandul, tidak bisa mempunyai anak. Tarikh kemudian bermigrasi bersama anaknya, Ibrahim beserta isterinya, Sarah, dan keponakannya, Lut bin Haran, meninggalkan kawasan Kaldan menuju bumi Kan'an. Mereka singgah di Haran. Di sana, Tarikh meninggal dunia dalam usia 230 tahun. Ini menunjukkan Ibrahim tidak dilahirkan di Haran, tapi di bumi Kaldan, iaitu kawasan Babilon dan sekitarnya. Menetap di negeri Haran. Setelah singgah beberapa saat di Kaldan, mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Kan'an, iaitu di wilayah Baitul Maqdis. Mereka singgah di Haran, kawasan orang-orang Kaldan pada waktu itu. Mereka juga singgah di Jazirah dan Syam. Mereka menyembah 7 bintang, dan orang-orang yang menghuni kota Damaskus juga memeluk agama yang sama. Mereka menghadap ke arah kutub selatan, menyembah 7 bintang dengan berbagai macam ritual gerakan maupun ucapan. Karena itulah, di setiap 7 pintu gerbang Damaskus kuno terdapat patung bintang tersebut. Mereka mengadakan hari-hari besar dan kurban untuk bintang-bintang yang mereka sembah. Demikian pula dengan penduduk Haran, mereka menyembah bintang-bintang dan berhala. Tidak terkecuali dengan penduduk seluruh bumi kala itu, mereka semua kafir, kecuali Ibrahim beserta isteri dan keponakannya, Lut alaihi salam. Melalui sosok Ibrahim, Allah melenyapkan keburukan-keburukan tersebut, melenyapkan kegelapan yang ada, kerana sejak masih kecil, Ibrahim sudah dikaruniai akal dan jalan yang lurus, untuk selanjutnya diangkat sebagai rasul sekaligus kekasih Allah saat menginjak dewasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim alaihi salam petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Surah Al-Anbiya ayat 51. Iaitu Ibrahim patut untuk mendapat petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya,
sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sesungguhnya, yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Maka tidak ada jawaban kaumnya, selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Dan Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia, kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maka Lut alaihissalam membenarkan kenabian Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya, aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sungguh, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang soleh. Surah Al-Ankabut ayat 16 hingga 27. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan ayah dan kaumnya, seperti yang akan kami sebutkan berikutnya. Ibrahim alaihissalam pertama kali menyampaikan dakwah kepada ayahnya, karena ayah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat tulus. Ayahnya termasuk di antara mereka yang menyembah patung, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh, syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan." Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ibrahim alaihissalam berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya, dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah,
dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surah Maryam ayat 41 hingga 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dialog dan perdebatan antara Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya menuju kebenaran dengan tutur kata lembut dan isyarat yang baik. Menjelaskan kebatilan paganisme yang dianutnya, berhala-berhala yang sama sekali tidak bisa mendengar orang yang menyembahnya, juga tidak bisa melihat tempat keberadaannya. Benda seperti ini, bagaimana mungkin bisa menolong atau memberikan kebaikan, rezeki ataupun pertolongan? Selanjutnya, Ibrahim mengingatkan ayahnya pada petunjuk dan ilmu bermanfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, meski secara usia ia lebih muda. Wahai ayahku, sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Surah Maryam ayat 43. Iaitu jalan lurus, jelas, mudah, yang menghantarkanmu menuju kebaikan dunia dan akhirat. Namun, karena ayahnya berpaling dari petunjuk dan nasihat yang disampaikan Ibrahim alaihissalam, enggan menerima dan mengamalkannya, bahkan malah mengancamnya, ia berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam." Ada yang menyatakan dengan tutur kata, sedangkan pendapat lain dengan tindakan, "Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama," iaitu putuskan hubungan kita dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Saat itu Ibrahim alaihissalam berkata pada ayahnya, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, iaitu semoga kau tidak tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan karenaku." Bahkan Ibrahim alaihissalam menuturkan kata-kata baik lagi. Ia berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya, dia sangat baik kepadaku." Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan, iaitu maha lembut, iaitu dalam memberiku petunjuk untuk beribadah kepadanya beramal dengan ikhlas untuknya semata. Karena itu Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Surah Maryam ayat 41 hingga 48. Dan benar, Ibrahim alaihissalam memohonkan ampunan untuk ayahnya seperti yang pernah ia janjikan. Namun setelah terbukti dengan jelas bahawa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam melepaskan diri darinya, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun permohonan ampunan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bapaknya, tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim alaihissalam bahawa bapaknya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim alaihissalam itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surah At-Taubah ayat 114. Imam Bukhari menuturkan, Ismail bin Abdullah bercerita kepada kami, saudaraku Abdul Hamid bercerita kepadaku, dari Ibnu Abi Zaid, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ibrahim alaihissalam bertemu ayahnya, azab pada hari kiamat, pada wajah azab terdapat asap dan debu, lalu Ibrahim alaihissalam berkata padanya, "Bukankah aku sudah pernah mengatakan kepadamu, jangan mendurhakaiku? Pada hari ini, aku tidak akan mendurhakaimu," kata ayahnya. Ibrahim alaihissalam kemudian mengucapkan, "Ya Rab, sungguh, kau pernah berjanji padaku untuk tidak menghinakanku pada hari semua makhluk dibangkitkan, lalu kehinaan mana yang lebih menghinakan dari ayahku yang paling jauh?" Allah Ta'ala kemudian berfirman, "Sungguh, aku haramkan syurga bagi orang-orang kafir." Kemudian dikatakan, "Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah kedua kakimu.
Ibrahim melihat ternyata ada serigala berlumuran kotoran. Kaki-kakinya kemudian diraih lalu dilemparkan ke neraka. Dalam kitab tafsir, Imam Bukhari menyatakan, Ibrahim bin Tahman meriwayatkan dari Ibnu Abi Zi'ib, dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Demikian pula riwayat An-Nasai dari Ahmad bin Hafs bin Abdullah, dari ayahnya, dari Ibrahim bin Tahman, dengan matan yang sama. Bazzar meriwayatkan hadis ini dari Hamad bin Salamah, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan matan yang hampir sama, namun rangkaian matannya agak aneh. Bazzar juga meriwayatkan hadis ini dari Qatadah, dari Uqbah bin Abdul Ghafir, dari Abu Sa'id, dari Nabi, dengan matan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-An'am ayat 74. Ini menunjukkan, nama ayah Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Namun, menurut mayoritas ahli nasab, di antaranya Ibnu Abbas, menyebut namanya Tarikh, seperti yang disebut ahli kitab. Menurut pendapat lain, Azar adalah julukan berhala yang disembah ayah Ibrahim alaihissalam. Ibnu Jarir menyatakan, yang benar, nama ayah Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Atau mungkin saja ia memiliki dua nama, salah satunya julukan, sementara satunya lagi nama. Pernyataan Ibnu Jarir ini mungkin saja benar. Wallahu alam. Perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan kaumnya membantahnya. Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Rabbmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Surah Al-An'am ayat 75 hingga 83. Kesempatan kali ini merupakan perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahawa bintang-bintang terang yang terlihat sama sekali tidak patut dipertuhankan ataupun disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Karena semua makhluk tersebut yang diatur,
diciptakan dan dikendalikan. Kadang muncul dan kadang terbenam, menghilang dari alam ini. Sementara bagi Allah Ta'ala, tak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya, tidak ada yang sama baginya. Ia kekal abadi, tiada akan menghilang, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainnya, tiada Tuhan selainnya. Ibrahim alaihissalam terlebih dulu menjelaskan bahawa bintang tidak patut diyakini seperti itu. Menurut salah satu pendapat, bintang yang disembah adalah bintang Vespa, selanjutnya beralih ke bulan yang sinarnya lebih terang dan lebih indah, berikutnya beralih ke matahari yang paling terlihat besar dan paling terang. Ibrahim alaihissalam menjelaskan, semua itu adalah makhluk yang diatur, diperjalankan, ditentukan dan dipelihara, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah Fussilat ayat 78. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan kaumnya membantahnya. Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Surah Al-An'am ayat 78 hingga 80. Iaitu, aku tidak mempedulikan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu, karena semuanya sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak mendengar ataupun memahami, berhala-berhala itu justru dipelihara dan diatur, sama seperti bintang dan lainnya. Berhala-berhala yang kalian sembah hanyalah buatan dan pahatan. Secara lahir, nasihat terkait bintang-bintang ini disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada penduduk Haran, karena mereka menyembah bintang. Kisah ini membantah pernyataan kalangan yang menyatakan bahawa Ibrahim alaihissalam mengatakan hal tersebut saat keluar dari sebuah terowongan saat ia masih kecil, seperti yang disampaikan Ibnu Ishaq dan lainnya. Kabar ini bersumber dari kisah-kisah Israeliat yang tidak bisa dipercaya, terlebih jika menyalahi kebenaran. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara penduduk Babilon, mereka menyembah berhala. Mereka inilah yang didebat Ibrahim alaihissalam dan berhala-berhala mereka dihancurkan Ibrahim alaihissalam. Diperlakukan secara hina dan dijelaskan sisi kebatilannya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, dan Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia, kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Surah Al-Ankabut ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, dan sungguh, sebelum dia, yakni Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya, kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Ibrahim alaihissalam menjawab,
sebenarnya Rabb kamu ialah Rabb pemilik langit dan bumi, Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam menjawab, sebenarnya, patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya, kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim, pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim alaihissalam berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim alaihissalam, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Ibrahim alaihissalam berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Rabb seluruh alam, iaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Surah Asy-Syu'ara ayat 69 hingga 83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat, dan sungguh, Ibrahim alaihissalam termasuk golongannya. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rabb seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian dia berkata, sesungguhnya, aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah perapian untuknya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Surah As-Saffat ayat 83 hingga 98. Ibrahim alaihi salam menentang peribadatan terhadap berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Ibrahim alaihi salam, ia mengingkari penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya, menjelaskan kehinaan dan kekerdilan para berhala di tengah-tengah mereka, dengan mengatakan, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Surah Al-Anbiya ayat 52. Iaitu yang kalian sembah dengan tekun dan tunduk padanya. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Surah Al-Anbiya ayat 53. Mereka tidak memiliki hujah apapun selain meniru tradisi nenek moyang dan para leluhur, serta penyembahan sekutu-sekutu yang mereka anut. Sesungguhnya, kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Anbiya ayat 54. Seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat berbeza, ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rabb seluruh alam? Surah As-Saffat ayat 85 hingga 87. Qatadah menafsirkan, bagaimana menurut dugaan kalian, apa yang akan ia perlakukan pada kalian ketika bertemu dengannya kelak, sementara kalian menyembah selainnya. Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Surah Asy-Syu'ara ayat 72 hingga 74. Mereka sebenarnya menerima penjelasan Ibrahim alaihi salam bahawa berhala-berhala sama sekali tidak mendengar orang yang memohon, tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak mara bahaya sedikit pun. Namun, mereka tetap saja menyembahnya kerana mengikuti jejak para pendahulu, dan siapa pun yang sama-sama sesat seperti mereka dari kalangan para leluhur dan nenek moyang yang bodoh. Karena itu, Ibrahim mengatakan kepada mereka, apakah kamu memerhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Rabb seluruh alam. Asy-Syu'ara ayat 75 hingga 77. Ini bukti nyata atas kebatilan ketuhanan berhala-berhala yang mereka klaim. Ibrahim alaihi salam melepaskan diri dan mencela semua berhala yang mereka sembah. Andai kata berhala-berhala bisa menimpakan bahaya, tentu sudah membahayakan Ibrahim alaihi salam, atau seandainya bisa memberikan pengaruh, tentu Ibrahim alaihi salam sudah terkena imbasnya. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Surah Al-Anbiya ayat 55. Mereka berkata, kata-kata yang kau ucapkan pada kami ini, hinaan yang kau layangkan pada Tuhan-Tuhan kami, dan cercaan terhadap para leluhur kami ini, apakah kau sampaikan dengan benar dan serius, ataukah hanya main-main? Ibrahim alaihi salam menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Rabb pemilik langit dan bumi, dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Surah Al-Anbiya ayat 56. Iaitu, bukan bercanda bermain-main, tapi aku ucapkan semua itu dengan serius dan benar. Rabb kalian tidak lain adalah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainnya. Rabb kalian juga Rabb segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, pencipta keduanya tanpa contoh sebelumnya. Dialah semata yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Dan aku termasuk orang yang bersaksi atas hal itu. Perkataan Ibrahim alaihi salam, dan demi Allah, sungguh,
aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Surah Al-Anbiya ayat 57, iaitu Ibrahim akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala yang mereka sembah setelah mereka pergi menuju perayaan hari besar. Menurut pendapat lain, Ibrahim mengatakan hal itu di dalam hati. Ibnu Mas'ud mengatakan ada sebagian yang mendengar kata-kata Ibrahim itu. Siasat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyadarkan kaumnya. Kaum Ibrahim alaihissalam memiliki hari besar yang bisa mereka hadiri setiap tahunnya di luar perkampungan. Ayah Ibrahim mengajaknya untuk menghadiri perayaan hari besar ini, lalu Ibrahim menjawab, "Aku sakit," seperti yang disampaikan Allah. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya, aku sakit." Surah As-Saffat ayat 88 hingga 89. Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata kiasan hingga sampai kepada inti yang dimaksudkan, iaitu menghina berhala-berhala mereka, membela agama Allah, menjelaskan kebatilan paganisme yang mereka anut, kebatilan berhala-berhala yang patut dipecah dan dihina-dinakan. Setelah semuanya pergi ke luar perkampungan menuju perayaan hari besar, sedangkan Ibrahim tetap ada di sana, kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, iaitu Ibrahim pergi menuju berhala-berhala itu dengan cepat dan secara diam-diam. Ibrahim alaihissalam mendapati semua berhala dihiasi dengan amat indah dan menawan. Di hadapannya mereka berikan berbagai macam makanan sebagai kurban, lalu Ibrahim dengan nada mencela dan mencemooh berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Surah As-Saffat ayat 91 hingga 93. Ibrahim memukul dengan tangan kanan, karena tangan kanan lebih kuat, lebih cepat, dan lebih perkasa. Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak yang ada di tangannya, seperti yang Allah sampaikan, maka dia menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, iaitu hancur lebur. Semuanya dihancurkan oleh Ibrahim, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 58 hingga 59. Menurut salah satu riwayat, Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak di tangan berhala yang paling besar, untuk memberikan kesan bahawa ia cemburu jika ada tuhan-tuhan kecil yang disembah bersamanya. Saat mereka pulang setelah merayakan hari besar, mereka terhenyak dengan apa yang menimpa berhala-berhala. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Surah Al-Anbiya ayat 59. Situasi yang ada ini merupakan bukti nyata bagi mereka, andai saja mereka mahu menggunakan akal sehat, maksudnya kondisi yang menimpa berhala-berhala yang mereka sembah. Andai berhala-berhala mereka ini Tuhan, tentu bisa membela diri dari siapa pun yang berniat jahat. Namun kerana kebodohan, dangkal akal, tersesat, dan dungu, mereka justru mengatakan, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Surah Al-Anbiya ayat 59. Yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Surah Al-Anbiya ayat 60. Iaitu ia mencela dan mencemooh berhala-berhala ini. Dialah yang tidak ikut pergi bersama kita merayakan hari besar di luar perkampungan, dan dia pasti yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Demikian menurut penjelasan Ibnu Mas'ud. Maksudnya adalah kata-kata Ibrahim, "Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Surah Al-Anbiya ayat 57. Mereka berkata, "Kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan." Surah Al-Anbiya ayat 61. Iaitu di hadapan khalayak ramai, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan kata-katanya,
serta melihat langsung hukuman apa yang akan menimpanya. Tujuan dari siasat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan utama Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala adalah supaya semua orang berkumpul sehingga ia bisa menyampaikan hujah kepada seluruh penyembah berhala atas kebatilan peribadatan yang mereka lakukan, sama seperti yang dikatakan Musa kepada Firaun, "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik sepenggalah." Surah Toha ayat 59. Setelah semuanya berkumpul dan Ibrahim alaihissalam didatangkan tepat seperti yang mereka inginkan, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Menurut salah satu pendapat, makna kata-kata Ibrahim ini adalah berhala yang besar itulah yang memerintahkanku untuk menghancurkan berhala-berhala lain. Namun Ibrahim alaihissalam menyatakan seperti itu dalam bentuk kiasan. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Surah Al-Anbiya ayat 62 hingga 63. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya, kamulah yang menzalimi diri sendiri." Surah Al-Anbiya ayat 64, iaitu mereka mencela diri sendiri. Mereka berkata, "Kalianlah yang menzalimi diri sendiri, iaitu kerana meninggalkan berhala-berhala ini tanpa dijaga." Kemudian mereka menundukkan kepala, As-Sudi menafsirkan, iaitu mereka kembali membuat fitnah. Dengan demikian, makna firman, "Sesungguhnya, kamulah yang menzalimi diri sendiri," iaitu kerana menyembahnya. Qatadah menafsirkan, mereka semua bingung, iaitu menunduk. Setelah itu mereka berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Surah Al-Anbiya ayat 65. Saat itulah Ibrahim mengatakan, "Mengapa kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Surah Al-Anbiya ayat 66 hingga 67. Sama seperti firman-Nya, kemudian kaumnya datang bergegas kepadanya. Surah As-Saffat ayat 94. Mujahid menafsirkan, bersegera. Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Iaitu bagaimana kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat dari kayu dan batu, lalu kalian bentuk seperti yang kalian inginkan. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." Baik dalam ayat ini masdariah atau bermakna, intinya sama, iaitu kalian semua makhluk, patung-patung ini juga makhluk. Lalu bagaimana makhluk menyembah makhluk sepertinya? Penyembahan kalian terhadap berhala-berhala itu tidak lebih baik dari penyembahan berhala-berhala itu terhadap kalian. Keduanya sama-sama batil, kerana sama sekali tidak ada dalilnya, kerana ibadah hanya patut dipersembahkan untuk pencipta semata, tiada sekutu baginya. Argumentasi logis Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Surah As-Saffat ayat 97 hingga 98. Kerana kalah dalam perdebatan, tidak lagi memiliki hujah ataupun syubhat, akhirnya mereka beralih menggunakan kekuatan dan kekuasaan demi membela kebodohan dan kesewenang-wenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan tipu daya kepada mereka, menjunjung tinggi kalimat, agama, dan bukti nyatanya. Seperti yang Allah sampaikan, mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim alaihissalam,
maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 70. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai kayu dari mana saja yang bisa mereka dapatkan, hingga memakan waktu cukup lama, sampai-sampai ketika ada seorang wanita sakit. Ia bernazar jika sembuh nanti akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka kemudian mengarah ke sebuah tanah keras yang luas. Mereka letakkan kayu bakar di sana, lalu mereka bakar hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Setelah itu mereka letakkan Ibrahim dalam manjanik. Alat ini dibuat oleh seseorang yang berasal dari Kurdi, namanya Haizan. Ia adalah orang pertama yang membuat manjanik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkannya ke dalam bumi. Ia terus terbenam di dalamnya hingga hari kiamat. Mereka kemudian mengikat Ibrahim dengan kedua tangan di belakang pundak. Dia mengucapkan, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainmu. Maha suci engkau wahai Rabb seluruh alam, bagimu segala pujian dan milikmu jua segala kerajaan, tiada sekutu bagimu. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Saat Ibrahim alaihissalam diletakkan di manjanik dalam posisi terikat dengan kedua tangan di belakang pundak. Lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api. Ia mengucapkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Diucapkan Ibrahim alaihissalam kala dilemparkan ke neraka, juga diucapkan Muhammad saat dikatakan kepadanya, sesungguhnya, manusia, yakni orang-orang kafir Mekah, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Surah Ali Imran ayat 173 hingga 174. Abu Ya'la menuturkan, Abu Hisham Ar-Rifai bercerita kepada kami, Ishaq bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, saat Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, ia mengucapkan, Ya Allah, sungguh engkau esa di langit, dan di bumi aku hanya seorang diri yang beribadah kepadamu. Sebagian salaf menyebutkan, ketika Ibrahim alaihissalam berada di udara, yakni saat dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril menawarkan bantuan padanya. Jibril berkata, Hai Ibrahim, apa kau punya suatu keperluan? Ibrahim menjawab, tidak padamu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, ia menuturkan, malaikat hujan mengatakan, kapan kiranya aku diperintahkan untuk menurunkan hujan? Namun, perintah Allah jauh lebih cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Ali bin Abi Talib menafsirkan, iaitu jangan membahayakannya. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah mengatakan, andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman, dan penyelamat bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut membahayakan Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, diriwayatkan, Jibril berada di dekat Ibrahim alaihissalam, mengusap keringat dari wajahnya. Tidak ada satu pun bagian tubuh yang terkena jilatan api selain bagian tersebut. As-Sudi mengatakan, malaikat naungan juga berada di dekat Ibrahim. Ibrahim alaihissalam aman sentosa dikelilingi api. Ia berada di sebuah taman hijau, orang-orang melihatnya, namun mereka tidak bisa sampai ke tempat Ibrahim. Ibrahim pun tidak bisa keluar menemui mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, kata-kata terbaik yang diucapkan ayah Ibrahim kala melihat sang anak berada dalam kondisi seperti itu, sebaik-baik Rabb adalah Rabbmu, wahai Ibrahim.
Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahawa ibu Ibrahim melihat ke arahnya lalu memanggil, "Anakku, aku ingin ke tempatmu itu. Berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanku dari panasnya api di sekelilingmu." "Baik," sahut Ibrahim. Ibu Ibrahim kemudian datang ke tempatnya tanpa terkena sedikit pun jilatan api. Saat sampai di tempat Ibrahim, ia memeluk dan menciumnya. Setelah itu ia kembali. Diriwayatkan dari Minhal bin Ammar, ia menuturkan, "Aku diberitahu bahawa Ibrahim bertahan di sana selama 40 atau mungkin 50 hari. Ibrahim mengatakan, belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Aku ingin andai saja seluruh kehidupanku sama seperti saat aku berada di sana." Kaum Ibrahim alaihissalam ingin mendapat pertolongan, namun harapan mereka sia-sia kerana tidak ada siapa pun yang mahu menolong. Mereka ingin memiliki derajat tinggi, namun mereka justru terhina. Mereka ingin menang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi." Surah Al-Anbiya ayat 70. Mereka hanya mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia. Sementara di akhirat, api mereka bukanlah api yang dingin dan memberikan keselamatan. Di neraka, mereka tidak mendapatkan ucapan penghormatan ataupun salam, namun seperti yang Allah sampaikan, neraka mereka adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Surah Al-Furqan ayat 66. Imam Bukhari menuturkan, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, atau Ibnu Salam darinya, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ummu Syuraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau mengatakan kerana ia ikut meniup api untuk Ibrahim alaihissalam. Juga diriwayatkan Muslim dari hadis Ibnu Juraij, diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Uyainah, keduanya dari riwayat Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Juraij bercerita kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Umayyah mengabarkan kepadaku, bahawa Nafi', bekas budak Ibnu Umar, mengabarkan kepadanya, bahawa Aisyah mengabarkan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunuhlah tokek kerana ia ikut meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam." Nafi' mengatakan, Aisyah membunuh tokek-tokek. Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami, dari Nafi', ada seorang wanita masuk menemui Aisyah, di sana ada sebuah tombak berdiri tegak. Wanita itu bertanya, "Untuk apa tombak ini?" Aisyah menjawab, "Untuk membunuh tokek-tokek." Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan melata berusaha memadamkan api, kecuali tokek, ia justru meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam." Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis di atas melalui dua jalur tersebut. Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, Nafi' bercerita kepada kami, Sumamah, budak milik Fakah bin Mughirah, bercerita kepadaku, ia menuturkan, aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku melihat sebuah tombak diletakkan, aku kemudian bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, untuk apa tombak ini?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Untuk kami gunakan membunuh tokek-tokek, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami, sungguh, saat Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan di bumi berusaha memadamkan api, kecuali tokek, ia justru meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membunuhnya." Juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hasim dengan matan yang sama. Pasal kedua,
Kisah perdebatan Ibrahim Al-Khalil dengan Raja Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim alaihi salam tentang Tuhannya, kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Petik 1. Ibrahim alaihi salam berkata, sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah perdebatan kekasihnya bersama seorang raja zalim dan semena-mena yang mengaku Tuhan. Ibrahim kemudian mematahkan argumennya, menjelaskan begitu bodohnya dia, dan begitu dangkal akalnya. Ibrahim alaihi salam mengalahkannya dengan hujah, dan menjelaskan jalan terang padanya. Para ahli tafsir, ahli nasab dan sejarah menyebutkan, raja yang dimaksud adalah Raja Babylon, namanya Namrud bin Kan'an bin Kauzi bin Sam bin Nuh, seperti yang disampaikan Mujahid. Yang lain menyebut Namrud bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshas bin Sam bin Nuh. Mujahid dan lainnya menyebutkan, ia adalah salah seorang raja dunia. Karena seperti yang disebutkan para ahli, hanya ada 4 raja besar di dunia, 2 di antaranya mukmin dan 2 lainnya kafir. 2 raja besar yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman, sementara 2 raja besar yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Para ahli menyebutkan, kekuasaan Namrud berlangsung selama 400 tahun. Ia bertindak semena-mena dan melampaui batas, serta lebih mementingkan kehidupan dunia. Kecongkakan Raja Namrud. Ketika Ibrahim Al-Khalil menyeru Namrud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang tiada memiliki sekutu, kedunguan, kesesatan dan panjangnya angan Namrud mendorongnya untuk mengingkari Sang Pencipta. Namrud mendebat Ibrahim dalam hal itu, bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Saat Ibrahim Al-Khalil mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah, As-Sudi, dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan, maksudnya, 2 orang didatangkan, keduanya sudah dijatuhi hukuman mati sebelumnya. Namrud kemudian memerintahkan untuk membunuh salah satunya, dan memaafkan yang satunya lagi. Dengan tindakannya ini, ia seakan-akan menghidupkan salah satunya, dan membunuh yang satunya lagi. Kata-kata Namrud ini sama sekali tidak menentang hujah Ibrahim, justru menyimpang dari inti perdebatan, menimbulkan kekacauan, dan jauh dari kenyataan. Jelasnya demikian, Ibrahim alaihi salam menyebut adanya pencipta dengan bukti adanya sebagai makhluk hidup dan mati yang bisa dilihat. Semua itu menunjukkan adanya pelaku utama, di mana segala sesuatu bersandar padanya dan tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada pelaku terhadap semua makhluk yang ada, pelaku yang menciptakan, mengatur, menjalankan bintang-bintang, angin, awan, hujan, menciptakan seluruh hewan yang bisa dilihat secara kasat mata, kemudian setelah itu mematikan semuanya. Karena itu Ibrahim alaihi salam mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Si Raja Dungu menjawab, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Jika yang dimaksud bahawa dialah pelaku semua makhluk yang ada, berarti ia sombong dan membangkang. Dan jika yang dimaksud seperti yang dikatakan Qatadah, As-Sudi, dan Muhammad bin Ishaq, berarti si Raja Dungu tersebut mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata-kata Ibrahim alaihi salam, karena sama sekali tidak membantah bagian pembuka, juga tidak menentang dalil yang disampaikan Ibrahim. Ibrahim alaihi salam membuat Raja Namrud mati kutu. Namun karena kekeliruan argumen, si Raja Dungu ini mungkin tidak dipahami banyak orang yang hadir ataupun yang lain, Ibrahim menyebut dalil lain yang menjelaskan keberadaan pencipta,
meruntuhkan klaim Namrud dan mengalahkan argumennya dengan jelas. Ibrahim alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Surah Al-Baqarah ayat 258, iaitu, matahari diatur setiap hari, terbit dari timur seperti yang diatur pencipta, penggerak, dan penguasanya. Dialah yang tiada ilah, yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainnya, pencipta segala sesuatu. Jika kau bisa menghidupkan dan mematikan seperti yang kau katakan, maka terbitkan matahari dari barat, kerana zat yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang berbuat apapun seperti yang ia kehendaki, tanpa terhalang ataupun tercegah, ia mengalahkan segala-galanya, apapun tunduk padanya. Jika kau memang seperti itu, silahkan kau lakukan itu. Jika tidak bisa, berarti kau tidak seperti yang kau katakan. Kau dan siapa pun pasti tahu, kau tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kau terlalu lemah dan tidak mampu untuk sekedar menciptakan seekor nyamuk pun, atau bisa mengelak dari serangannya. Ibrahim alaihi salam menjelaskan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, menjelaskan kekeliruan jalan yang ia tempuh, dan sikap membanggakan diri di hadapan para kaumnya yang bodoh. Namrud tidak lagi bisa menjawab kata-kata Ibrahim, hanya terdiam 1000 bahasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. As-Sudi menyebutkan, perdebatan Ibrahim dengan Namrud ini terjadi pada hari setelah Ibrahim keluar dari kobaran api. Ibrahim alaihi salam belum pernah bertemu sebelumnya, kemudian terjadilah perdebatan ini. Abdul Razak meriwayatkan dari Mama, dari Zaid bin Aslam, bahawa Namrud memiliki persediaan makanan. Orang-orang biasa datang menemuinya untuk meminta perbekalan makanan. Ibrahim alaihi salam datang bersama yang lain untuk mengambil perbekalan makanan. Sebelumnya, Ibrahim belum pernah bertemu Namrud. Saat itulah terjadi perdebatan di atas. Namrud tidak memberikan makanan kepada Ibrahim alaihi salam seperti yang diberikan pada yang lain. Ibrahim alaihi salam keluar tanpa membawa makanan apapun. Setelah berada di dekat rumah, Ibrahim alaihi salam menghampiri sebuah gundukan pasir, lalu memenuhi kedua ranselnya dengan pasir. Setelah itu Ibrahim alaihi salam mengatakan, aku akan mengalihkan perhatian keluargaku saat tiba nanti. Saat tiba di rumah, Ibrahim alaihi salam meletakkan barang-barang bawaan, bersandar lalu tidur. Isterinya, Sarah, bangun menghampiri kedua ransel bawaan Ibrahim alaihi salam. Sarah mendapati keduanya penuh dengan makanan enak. Sarah kemudian membuatkan makanan. Setelah Ibrahim alaihi salam bangun, ia melihat barang-barang bawaannya sudah dibenahi. Ibrahim kemudian bertanya, dari mana kalian mendapatkan makanan ini? Sarah menjawab, makanan yang kau bawa. Ibrahim akhirnya tahu itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Zaid bin Aslam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui si raja zalim itu, menyuruhnya untuk beriman kepada Allah, namun si raja enggan beriman. Malaikat menyerunya untuk kali kedua, namun ia tetap enggan beriman. Selanjutnya malaikat menyeru untuk kali ketiga, ia tetap saja tidak mahu beriman. Akhirnya malaikat itu berkata, kumpulkan seluruh bala tentaramu, aku akan mengumpulkan golonganku. Namrud mengumpulkan seluruh bala tentaranya saat matahari terbit, sebelum mereka sempat melihat bulatan matahari. Allah kemudian mengirim sekawanan lalat seperti nyamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan lalat-lalat tersebut atas mereka, memakan daging dan darah mereka. Mereka kemudian dibiarkan dalam wujud berupa tulang belulang rapuh. Seekor lalat masuk ke hidung si Raja Bengis itu, dan bertahan di sana selama 400 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dengan lalat itu.
Selama itu, ia memukuli kepalanya dengan tongkat kecil, hingga Allah membinasakannya karena seekor lalat. Pasal ketiga, kisah hijrahnya Nabi Ibrahim Al-Khalil ke negeri Syam dan Mesir hingga akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut alaihi salam membenarkan kenabian Ibrahim. Dan Ibrahim alaihi salam berkata, sesungguhnya, aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang soleh. Surah Al-Ankabut ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 73. Saat Ibrahim alaihi salam meninggalkan kaumnya karena Allah, isterinya mandul tidak bisa melahirkan anak. Dan saat itu Ibrahim tidak punya seorang anak pun. Ia hanya mengajak keponakannya, Lut bin Haran bin Azar. Namun setelah itu, Allah menganugerahkan anak-anak yang soleh kepada Ibrahim, dan menjadikan nubuah serta kitab di antara keturunannya. Setiap nabi yang diutus setelah Ibrahim, semuanya berasal dari keturunan Ibrahim. Setiap nabi yang menerima kitab dari langit, pasti berasal dari salah satu keturunannya, sebagai karunia dan kemuliaan untuknya kala pergi meninggalkan kampung halaman, keluarga dan sanak kerabat, berhijrah menuju sebuah negeri yang ia bisa leluasa untuk beribadah kepada Rabb Azza wa Jalla dan menyeru siapa pun kepadanya. Bumi yang dituju Ibrahim alaihi salam saat berhijrah adalah bumi Syam, itulah bumi yang disebut Allah Azza wa Jalla, negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 73. Demikian penuturan Ubay bin Ka'ab, Abu Aliyah, Qatadah dan lainnya. Al-Awfa meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 73. Iaitu Mekah. Bukankah kau mendengar firman Allah, sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Ali Imran ayat 96. Sementara Ka'ab al-Ahbar menyatakan, bumi yang dimaksud adalah Haran. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bersumber dari ahli kitab, Ibrahim alaihi salam pergi meninggalkan bumi Babylon bersama keponakannya, Lut alaihi salam, saudaranya, Nahor, isterinya, Sarah, dan isteri saudaranya, Malik. Mereka singgah di Haran, lalu Tarikh, ayah Ibrahim, meninggal dunia di sana. As-Sudi mengatakan, Ibrahim dan Lut pergi menuju Syam. Ibrahim kemudian bertemu Sarah, putri Raja Haran, yang mencela agama yang dianut kaumnya. Ibrahim kemudian menikahinya dengan syarat Ibrahim tidak boleh membuatnya cemburu. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Hadis ini garib. Menurut riwayat yang masyhur, Sarah adalah saudara sepupu Ibrahim, putri pamannya Haran, di mana negeri Haran dinisbatkan padanya. Keliru dan tidak berdasar jika ada yang menyatakan bahawa Sarah adalah putri saudara Ibrahim, Haran, sekaligus saudari Lut, seperti yang disampaikan As-Suhailai dari Al-Qutaibi. Juga tidak berdasar jika ada yang menyatakan bahawa menikahi keponakan pada masa itu disyariatkan. Dengan asumsi ketentuan tersebut pernah disyariatkan pada suatu masa, seperti yang dinukil dari para pendeta Yahudi, toh para nabi tidak ada yang melakukan praktek seperti itu.
Wallahu alam. Menurut riwayat yang masyhur, saat berhijrah meninggalkan Babilon, Ibrahim pergi bersama Sarah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Wallahu alam. Ahli kitab menyebutkan, saat Ibrahim alaihi salam tiba di Syam, Allah mewahyukan kepadanya, "Sungguh, aku menjadikan negeri ini untuk para keturunanmu sepeninggalmu." Ibrahim kemudian membangun tempat penyembelihan kurban untuk Allah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberi. Kubah bangunan ini dibuat menghadap ke timur Baitul Maqdis, setelah itu Ibrahim pindah ke Baitul Maqdis. Namun kerana di sana terjadi kekeringan, kesulitan dan harga barang-barang sangat mahal, akhirnya Ibrahim bersama yang lain pindah ke Mesir. Para ahli sejarah menyebut kisah Sarah dengan sang raja. Ibrahim berkata pada Sarah, "Katakan aku ini saudaramu." Para ahli sejarah juga menyebut pelayanan yang diberikan raja kepada Hajar. Setelah itu raja memerintahkan mereka pergi. Mereka kemudian pulang ke Baitul Maqdis dan sekitarnya dengan membawa sejumlah hewan, budak dan harta benda. Sarah dan Raja Zalim di Mesir. Imam Bukhari meriwayatkan, dari Muhammad bin Mahbub, dari Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Ibrahim tidak pernah berkata dusta, kecuali 3 kali. 2 di antaranya terkait zat Allah, kata-kata Ibrahim, "Sesungguhnya, aku sakit." Surah As-Saffat ayat 89, dan kata-kata Ibrahim, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Surah Al-Anbiya ayat 63, Abu Hurairah meneruskan, yang ketiga suatu ketika saat Ibrahim bersama Sarah, tanpa diduga datanglah seorang raja zalim. Ada yang mengatakan kepadanya, "Di sini ada seorang lelaki membawa seorang wanita yang amat cantik." Si raja datang menghampiri dan bertanya kepada Ibrahim tentang wanita yang dimaksud. Raja bertanya, "Siapa dia?" Ibrahim menjawab, "Dia saudariku." Setelah itu Ibrahim menemui Sarah lalu berkata, "Wahai Sarah, di muka bumi ini, tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu." Si raja itu bertanya padaku, lalu aku berkata padanya bahawa kau adalah saudariku. Untuk itu jangan kau dustakan aku. Raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya, namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Namun setelah itu si raja berusaha meraih Sarah lagi untuk kali kedua, sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih keras. Si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah, si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya dan berkata, "Yang kalian bawa ini bukan manusia, tapi syaitan." Raja kemudian menghadiahkan Hajar kepadanya sebagai pelayan. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim alaihi salam yang saat itu tengah solat. Ibrahim berisyarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya. Sarah berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan tipu daya orang kafir atau orang keji, berbalik menimpa dirinya sendiri, dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan." Abu Hurairah mengatakan, "Itulah ibu kalian, wahai anak-anak air hujan." Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini melalui sanad di atas secara mauquf. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dari Amr bin Ali Al-Fawlas, dari Abdul Wahhab As-Sakafi, dari Hisham bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ibrahim alaihi salam tidak pernah berkata dusta, kecuali 3 kali, semuanya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim, "Sesungguhnya, aku sakit." Surah As-Saffat ayat 89, dan kata-kata Ibrahim,
sebenarnya patung itu yang melakukannya. Surah Al-Anbiya ayat 63. Yang ketiga, suatu ketika Ibrahim melintas di sebuah negeri seorang raja zalim. Saat singgah di sebuah rumah, si raja zalim datang, kemudian ada yang berkata padanya, bahawa ada seorang lelaki bersama seorang wanita amat cantik singgah di tempat tersebut. Si raja kemudian mengirim utusan untuk memanggil Ibrahim, kemudian si raja menanyakan tentang wanita tersebut. Ibrahim alaihissalam mengatakan, dia saudariku. Setelah pulang menemui Sarah, Ibrahim menuturkan, si raja itu menanyakan tentangmu padaku, lalu aku berkata, kau saudariku, karena saat ini tidak ada seorang Muslim pun selain aku dan kamu, dan kau adalah saudariku, maka jangan kau dustakan aku di hadapannya. Utusan raja kemudian datang bersama Sarah. Saat raja hendak meraih Sarah, si raja tertimpa petaka. Ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah, si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Namun si raja kembali meraih Sarah sama seperti sebelumnya atau lebih keras, si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah, si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya yang terdekat. Raja berkata, yang kau bawa kepadaku bukan manusia, tapi syaitan. Keluarkan dia dan berikan hajar padanya. Sarah datang saat Ibrahim sedang solat. Saat melihat kedatangannya, Ibrahim alaihissalam menyelesaikan solat lalu berkata, ada berita apa? Sarah menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala melindungiku dari tipu daya orang zalim dan menghadiahkan hajar padaku sebagai seorang pelayan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham. Selanjutnya Bazzar menyatakan, tidak ada yang mengetahui sanad-sanad hadis ini dari Muhammad dari Abu Hurairah selain Hisham. Sementara yang lain meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Imam Ahmad menuturkan, Ali bin Hafs bercerita kepada kami, dari Warqa, Abu Umar al-Yashkuri, dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah. Ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali, semuanya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim saat diajak menyembah berhala-berhala kaumnya, sesungguhnya, aku sakit, surah As-Saffat ayat 89, dan kata-kata Ibrahim, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Surah Al-Anbiya ayat 63, dan kata-katanya tentang Sarah, dia saudariku. Abu Hurairah meneruskan, Ibrahim memasuki sebuah perkampungan, di sana ada seorang raja atau penguasa zalim. Ada yang berkata kepadanya, malam ini, Ibrahim masuk bersama seorang wanita yang sangat cantik. Si raja atau penguasa zalim itu kemudian mengutus seseorang untuk menemui Ibrahim dan bertanya, siapa wanita yang bersamamu itu? Petik 1. Ibrahim menjawab, dia saudariku. Si raja kemudian mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Ibrahim berkata padanya, jangan kau dustakan kata-kataku. Aku sudah menyampaikan kepadanya bahawa kau adalah saudariku, karena di atas bumi ini tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu. Setelah Sarah masuk, si raja berdiri menghampirinya. Sarah kemudian berwuduk, solat, dan berdoa, Ya Allah, jika engkau mengetahui aku beriman kepadamu dan Rasulmu, maka jagalah kemaluanku kecuali untuk suamiku, jangan kau memberi kuasa pada orang kafir itu untuk mengusikku. Si raja itu lantas menutupi kepala karena ketakutan, lalu lari dengan kencang. Abu Zanad menuturkan, Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Sarah mengucapkan, Ya Allah, jika dia mati, tentu ada yang mengatakan bahawa aku yang telah membunuhnya. Akhirnya Namrud melepaskan Sarah. Setelah itu Namrud kembali menghampiri Sarah.
Sarah kemudian berwuduk, solat, kemudian berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui aku beriman kepadamu dan Rasulmu, maka jagalah kemaluanku kecuali untuk suamiku. Jangan kau memberi kuasa pada orang kafir itu untuk mengusikku." Si raja itu lantas menutupi kepala kerana ketakutan, lalu lari dengan kencang. Abu Zanad mengatakan, Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Sarah mengucapkan, "Ya Allah, jika dia mati, tentu ada yang mengatakan bahawa aku yang telah membunuhnya." Akhirnya Namrud melepaskan Sarah. Kemudian pada kali kedua atau keempat, Namrud mengatakan, "Yang kalian datangkan tidak lain adalah syaitan. Kembalikan dia kepada Ibrahim, dan berikan hajar padanya." Sarah kemudian pulang dan berkata kepada Ibrahim, "Apa kau merasa bahawa Allah menangkal tipu daya orang-orang kafir dan memberiku seorang budak wanita?" Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis dengan sanad di atas. Hadis ini sesuai syarat Muslim. Ibnu Abi Hatim menuturkan, "Ayahku bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id." Ia mengatakan, Rasulullah SAW menuturkan tentang 3 kata-kata Ibrahim yang pernah ia tuturkan, semuanya diucapkan tidak lain demi membela agama Allah. Ibrahim AS berkata, "Sesungguhnya, aku sakit." Surah As-Saffat ayat 89. Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Surah Al-Anbiya ayat 63. Dan kata yang ia sampaikan kepada seorang raja saat menginginkan isterinya, "Dia saudariku." Kata-kata Ibrahim AS, "Dia saudariku," maksudnya saudara seagama. Kata-kata Ibrahim AS kepada Sarah, isterinya, "Di muka bumi ini tidak seorang mukmin pun selain aku dan kamu," maksudnya suami isteri yang sama-sama beriman selain aku dan kamu. Harus diartikan seperti ini, karena Lut alaihissalam saat itu turut bersama Ibrahim alaihissalam, dan Lut alaihissalam adalah seorang nabi. Kata-kata Ibrahim kepada Sarah saat ia pulang, "Mahyam, maksudnya ada kabar apa?" Sarah kemudian menjawab, "Sungguh, Allah telah menangkal tipu daya orang-orang kafir." Riwayat lain menyebutkan, orang keji, maksudnya si raja, dan ia menghadiahkan seorang budak wanita sebagai pelayan. Sejak isterinya dibawa pergi untuk menghadap raja, Ibrahim alaihissalam terus solat untuk Allah Azza wa Jalla dan memohon agar melindungi isterinya dan menolak tipu daya si raja yang bermaksud jahat kepada isterinya itu. Seperti itu juga yang dilakukan Sarah. Saat musuh Allah itu hendak mengusik Sarah, Sarah berwuduk lalu solat, kemudian memanjatkan doa agung kepada Allah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu." Surah Al-Baqarah ayat 45. Allah menjaga dan melindungi Sarah karena penjagaan yang ia berikan kepada hamba, Rasul, dan kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama menyatakan, ada 3 nabi wanita, Sarah, ibu Musa, dan Maryam. Namun menurut jumhur, mereka adalah wanita-wanita yang benar keimanannya. Saya membaca dalam sebuah adsa, Allah Azza wa Jalla menyingkap tabir antara Ibrahim dengan Sarah, sehingga Ibrahim bisa melihat Sarah sejak ia keluar rumah sampai pulang. Ibrahim bisa melihat Sarah saat berada di hadapan si raja, bagaimana Allah menjaga Sarah dari niat jahat si raja, agar hal itu lebih menenteramkan hati dan Ibrahim, karena Ibrahim sangat mencintai Sarah karena agamanya, juga karena kekerabatan, di samping kecantikannya yang luar biasa. Menurut salah satu riwayat, setelah Hawa, tidak ada seorang wanita pun yang lebih cantik dari Sarah. Segala puji dan karunia hanya bagi Allah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan, Raja Mesir yang dimaksud adalah saudara Daha, seorang raja yang dikenal zalim. Ia adalah penguasa Mesir di bawah kendali kakaknya. Menurut salah satu sumber, nama raja tersebut adalah Sinan bin Urwan bin Uwaij bin Amalak bin Lawas bin Sam bin Nuh.
Ibnu Hisham menyebutkan dalam At-Tijan, lelaki yang menginginkan Sarah adalah Amr bin Umru'ul Qais bin Mailun bin Sabah, ia saat itu menguasai Mesir. Demikian seperti yang dinukil Suhaili. Wallahu alam. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Baitul Maqdis. Setelah peristiwa itu, Ibrahim Al-Khalil meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis dengan membawa sejumlah binatang ternak dan harta benda melimpah, didampingi Hajar Al-Qibtiyah Al-Mishriyah. Selanjutnya, kerana Lut memiliki harta melimpah, Ibrahim memerintahkan Lut untuk merantau ke negeri Gaur yang dikenal sebagai Gaur Zagar. Lut kemudian singgah di kota Sodom, ibu kota Gaur, Urdun saat itu. Penduduknya saat itu adalah orang-orang jahat, kafir dan keji. Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim Al-Khalil, memerintahkannya untuk menatap ke utara, selatan, timur dan barat sejauh matanya memandang. Allah menyampaikan berita gembira bahawa semua wilayah itu akan Allah berikan untuknya, juga keturunannya hingga sepanjang masa. Allah akan memperbanyak keturunannya hingga sebanyak bilangan pasir di bumi. Berita gembira ini terus menyambung hingga umat ini, bahkan lebih sempurna dan lebih besar di tengah-tengah umat ini. Seperti yang dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, sungguh, Allah menghimpun bumi, lalu aku melihat belahan-belahan timur dan baratnya, kekuasaan umatku akan mencapai bagian-bagian bumi yang dihimpun untukku. Para ahli sejarah menyebutkan, sejumlah orang zalim menyerang Lut lalu menawannya, mereka merampas harta benda miliknya, dan membawa pergi hewan-hewan ternak miliknya. Saat berita itu terdengar oleh Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim langsung bergerak bersama 318 orang menuju para pelaku tindak kejahatan tersebut. Ibrahim bersama pasukannya akhirnya berhasil menyelamatkan Lut, mengembalikan harta benda miliknya, dan membunuh banyak sekali musuh-musuh Allah, mengalahkan mereka, dan mengejar mereka hingga ke utara Damaskus. Ibrahim bersama pasukan kemudian membuat perkemahan di luar Damaskus, tepatnya di dekat Barzah. Menurut hemat saya, makam Ibrahim disebut seperti itu kerana di situlah tempat pasukan Ibrahim berada. Wallahu alam.